Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan keempat pengembangan diri kelas 12 TKP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab percaya diri dan menjadi pribadi mandiri. Pengertian percaya diri. Percaya diri adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan pribadinya dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Orang yang percaya diri akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri sehingga mudah untuk mengembangkan aktualisasi dirinya. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri positif memiliki ciri-ciri antara lain yakin akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan realistis. Faktor penyebab kurangnya rasa percaya diri ada 5. Yang pertama, takut menimbulkan kesalahan jika tidak bisa melakukan segala sesuatu secara sempurna. Yang kedua, beranggapan jika sesuatu yang berbeda yang dilakukan kebanyakan orang adalah hal yang aneh. Yang ketiga, terlalu berlebihan dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, pengalaman hidup tertentu seperti pola asuh orang tua, sering menerima perlakuan rasisme atau diskriminasi. Dan yang terakhir adalah kurang mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Cara meningkatkan percaya diri ada 6. Pertama, kita harus selalu berpikir positif. Kemudian kita juga harus bisa mengenali potensi yang kita miliki. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa akan ada keberhasilan yang didapatkan. Yang keempat, melakukan hobi yang membuat tenang. Yang kelima, mengekspresikan emosi. Jadi kalau misalnya lagi marah, ya marah aja, ekspresikan, jangan dipendam. Kalau ingin lagi sedih, nangis, dan nangis aja. Menangis itu bukan berarti lemah ya. Dan selanjutnya, setelah itu kalian tentu harus selalu berani melakukan hal-hal yang positif. Meskipun itu hal baru, asalkan positif, seharusnya kalian berani untuk mencobanya. Nah, tapi hati-hati, jangan juga terlalu terjebak dengan ini overconfidence atau rasa percaya diri yang berlebihan, yaitu merupakan pemikiran bias yang ditandai estimasi berlebihan seseorang akan kemampuannya sendiri. Orang yang overconfident itu meyakini bahwa ia bisa melakukan sesuatu hal atau tugas itu lebih baik daripada yang lain, tetapi dalam kadar yang berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan juga ya, karena keyakinan ini itu membuat orang kehilangan akurasi dalam berpikir gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang menjadi pribadi mandiri. Dalam KBBI, kemandirian itu diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Artinya, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, kemandirian juga berarti mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Ciri-ciri kemandirian ada 5. Pengendalian diri. Orang yang mandiri mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan hati yang jernih dan jauh dari perasaan emosional. Yang kedua adalah progresif dan ulet. Orang yang mandiri itu menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Yang ketiga adalah kemantapan diri, yaitu orang yang mandiri itu percaya terhadap kemampuan diri dan menatap masa depan penuh optimisme. Yang keempat adalah bebas, yaitu orang yang mandiri itu bertindak atas kehendak sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Dan yang terakhir adalah inisiatif. Orang yang mandiri itu mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan penuh inisiatif. Selanjutnya adalah mengenai visi, misi, dan sasaran kehidupan. Visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau keinginan seseorang atau kelompok dengan pandangan jauh ke masa depan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi visi adalah pandangan tentang tujuan hidup seseorang atau sekelompok organisasi. Selanjutnya, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu merupakan prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk mewujudkan visi. Kemudian sasaran ialah penjabaran dari misi ke dalam bentuk target dan langkah-langkah yang operasional agar
mudah dilaksanakan. Sasaran dapat dirumuskan dalam bentuk program kegiatan dengan rentang waktu. Visi yang ideal itu hendaknya ada mencakup 7 hal ini ya. Yang pertama, dia harus sederhana atau simple. Jadi visinya itu harus bisa dijabarkan secara rinci, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua adalah terukur atau measurable, yaitu jika tidak sesuai dengan kondisi dan situasi, maka visi itu akan bisa berubah menjadi fiksi atau sebuah hayalan semu yang mustahil untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu terjangkau atau reachable. Jika visi itu terukur, sederhana, tetapi tidak mungkin diwujudkan, maka visi tersebut tidak ideal untuk Anda meskipun visi itu ideal dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah beralasan atau reasonable. Visi itu juga mengandung unsur pokok, yaitu alasan kuat untuk Anda kembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah ambisius. Jika visi tidak mengandung unsur yang bersifat ambisius, maka kita tidak akan bisa mencapai target. Yang keenam adalah periode waktu atau time frame. Sebuah visi dengan target waktu yang jelas akan memudahkan tingkat ketercapaian visi tersebut. Dan yang terakhir, harus bersifat strategis. Visi yang tidak bersifat strategis itu tidak akan berdampak besar pada cita-cita kalian. Nah, selanjutnya kita mengenal mengenai manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah suatu perencanaan, mengorganisasi, menggerakkan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Bisa juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Tujuan utama dari manajemen waktu adalah untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Ada 4 tips manajemen waktu. Yang pertama, kalian harus membuat skala prioritas. Yang kedua, harus berdisiplin waktu. Yang ketiga, fokus dengan apa yang dikerjakan. Dan yang keempat, mengatur rencana jangka panjang. Baik, cukup di sini materi yang Ibu Dewi sampaikan hari ini. Selanjutnya kita langsung ke tugas 3 ya, yaitu buatlah rangkuman tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini, yaitu tentang bab percaya diri dan menjadi pribadi mandiri. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom kelas 12 OTKP di kolom tugas 3 dengan format nama _ kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan beri feedback nilai di tugas kalian. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.